masih terus gencar melakukan berbagai penyelidikan dan juga dengan memeriksa saksi-saksi, tersangka, dan melakukan olah TKP ulang. Bahkan kemarin Kamis, tepatnya 2 November 2023 ini, pihak kepolisian ini sudah melakukan prarekonstruksi. Nah, Tribuners, ini kan ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dalam kasus pembunuhan di Subang, di mana 5 tersangka tersebut ya ada yang bernama Ramdanu alias Danu, Yosef, lalu ada Mimin, Arigi, dan juga Abi. Nah, pada prarekonstruksi yang dilakukan di hari Kamis 2 November 2023, Tribuners, ini merupakan prarekonstruksi yang dilakukan sebanyak 95 adegan berdasarkan keterangan yang dibuat dari salah satu tersangka bernama Danu. Menurut keterangan dari Danu sendiri, ini mengatakan bahwasannya si Arigi yang merupakan anak dari Mimin ini terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan ibu dan anak yang bernama Tuti Suartini dan juga Amalia Mustika Ratu. Tapi Tribuners, kali ini sosok Arigi memberikan alibi bahwasannya dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Kita tahu bahwasannya Arigi ini merupakan putra dari Mimin Mintasi sekaligus putra angkat dari Yosef Hidayat yang juga sama-sama menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan di Subang. Nah, Arigi ini Tribuners menggantungkan kepada kedua temannya yang siap untuk menjadi saksi, di mana kedua teman yang siap menjadi saksi ini akan membantah pernyataan ataupun pengakuan yang diberikan oleh Danu, di mana Danu ini menyeret nama Arigi sebagai salah satu orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang. Arigi pada saat malam kejadian pembunuhan atau tepatnya pada 17 Agustus 2023 ini, Arigi ini mengaku bahwasannya dia tidak ke rumah korban yang bernama Tuti Suhartini. Kita tahu nih Tribuners, berdasarkan informasi yang sudah dihimpun bahwasannya Arigi ini mengaku berada di konter tempat ia bekerja pada malam terjadinya kasus pembunuhan di Subang. Bahkan dua teman Arigi yang bernama Ramdan dan juga Fadil mengatakan kalau temannya itu bersama mereka semalaman pada malam kejadian. Menurut mereka, ketiganya pun baru datang setelah nongkrong di lapangan dan datang ke konter HP tepatnya pada 17 Agustus 2021 lalu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 11 malam. Setelah itu mereka bertiga pun ada Arigi dan juga kedua temannya ini bermain game hingga larut malam alias begadang. Arigi yang merupakan putra kandung Mimin Mintarsi sekaligus putra angkat dari Yosef Hidayat ini, dia jelas menolak keterlibatannya dalam kasus pembunuhan di Subang. Arigi ini pun namanya terseret lantaran pihak kepolisian ini mendengar pernyataan dari salah satu tersangka bernama Danu pada saat dirinya menyerahkan diri ini. Dalam keterangannya ke pihak kepolisian, Danu ini mengatakan kalau Arigi terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang dan Arigi ini ada di TKP pada malam kejadian pembunuhan kasus di Subang. Tapi Tribuners, Arigi terus menyangkal dan menolak dan bilang bahwa pada malam kejadian dirinya ini bersama dengan dua rekannya pergi ke konter di mana tempat ia bekerja dan juga mereka bermain bersama hingga malam hari. Dua rekan kerja Arigi yang bernama Ramdan dan Fadil ini pun mengatakan memang benar bahwasannya Arigi ini bersama mereka. Jadi ada pernyataan Danu yang mengatakan kalau Arigi ini ada di lokasi tempat kejadian pembunuhan. Menurut teman-teman dari Arigi itu tidak benar. Nah, terus setelah kedua teman Arigi dan juga Arigi ini bermain game semalaman, akhirnya mereka pun tidur, dimana Tribuners pada saat itu Arigi ini tidur duluan, sedangkan Ramdan ini mengaku begadangan semalam dan melihat dengan mata kepalanya bahwa Arigi ini tertidur di sampingnya.
Sementara untuk teman yang bernama Fadil ini pada saat itu juga dirinya baru tertidur pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ramdan dan Fadil pun bersaksi kalau mereka memang bersama Arigi dan siap menyatakan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Mereka pun nggak percaya nih Tribuners kalau rekan kerjanya itu terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Dan mereka teman dari Arigi ini yakin 100% bahwasannya pada malam kejadian Arigi tidak ada di TKP pembunuhan. Tapi Arigi ini ada bersama dengan kedua rekannya. Lebih lanjut, Ramdan pun mengatakan bahwa pada keesokan harinya ini Arigi ini bangun jam 8 pagi dan bersiap untuk membuka konter HP di mana tempat dirinya bekerja. Ketika pihak kepolisian menanyakan kepada kedua rekan Abi, apakah mereka siap kalau dijadikan sebagai saksi untuk memberikan alibi terkait dengan keberadaan dari Arigi, dan mereka pun menyatakan bahwa siap untuk menjadi saksi. Nah, untuk Arigi sendiri Tribuners, Arigi merasa heran kenapa sih kok Danu ini nyeret-nyeret nama dia dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suartini dan juga Amalia Mustika Ratu. Terlebih menurut pernyataan Arigi tidak mengenal sosok Danu sama sekali gitu. Dan Arigi pun mengatakan bahwa ia itu baru bertemu Danu yaitu ketika olah TKP pada awal kasus ini mencuat Tribuners. Terus pria yang bekerja sehari-harinya ini di kontak HP ini mengatakan atau menyampaikan pesannya lah kepada Danu untuk Danu ini bisa memberikan kesaksian yang benar dan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi atau bahkan sampai menyeret orang yang tidak bersalah. Lebih lanjut, Arigi pun berharap bahwa pria yang menyeret namanya dalam kasus Subang itu senantiasa diberi kesehatan. Untuk sosok Arigi sendiri Tribuners, karena kasus pembunuhan di Subang ini kan kembali menjadi sorotan dan nama Arigi pun terseret menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian ini mengatakan bahwasannya pada saat prarekonstruksi dilakukan, tepatnya Kamis 2 November 2023 lalu, ini dijelaskan bahwasannya posisi Mimin berada di tempat kejadian perkara atau tepatnya di dalam rumah korban. Dan untuk Arigi sendiri pada saat prarekonstruksi dilakukan, ini diberikan adegan bahwasannya Arigi ikut membantu Danu bersama dengan Abi menyeret atau mengangkat jenazah Tuti Suhartini dan memindahkan jenazah tersebut dari dalam rumah menuju ke dalam bagasi mobil Alphard yang sudah disediakan. Pada prarekonstruksi yang dilakukan Kamis 2 November 2023 lalu pun ini ada terdapat 95 adegan yang diperagakan. Dan terhitung itu mulai dari pukul 9 pagi prarekonstruksi dilakukan hingga sore hari. Bahkan ribuan warga pun ikut serta untuk menyaksikan seperti apa adegan demi adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi pembunuhan kasus Subang. Terus Tribuners ya, untuk sosok Arigi sendiri ini sebenarnya banyak sekali yang menyangkal bahwasannya Arigi ini terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang. Salah satunya ini ada tetangga tempat Arigi bekerja yang bernama Dewi, di mana dirinya ini tidak menyangka jika si Arigi, pria yang dikenalnya ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Dalam kasus ini kita tahu bahwasannya posisi Arigi ini adalah sebagai salah satu tersangka yang berdasarkan penuturan dari Danu, Arigi ini ikut mengangkat jenazah dari Tuti Suhartini untuk memindahkan jenazah tersebut dari dalam rumah ke dalam bagasi mobil Alphard. Menurut keterangan atau kesaksian yang dilontarkan Dewi ini memang cukup shock kalau misalkan nama Arigi ini terseret sebagai salah satu tersangka. Pasalnya, menurut kesaksian dari Dewi ini dirinya itu melihat atau sering melihat Arigi ini bekerja setiap hari.
Diketahui Arigi ini bekerja di salah satu counter HP yang lokasi counter HP-nya ini tepat di sebelah warung milik Dewi. Menurut Dewi, Arigi ini berada di counter HP tersebut pada malam pembunuhan atau eksekusi dari pembunuhan terjadi di Subang tersebut, tepatnya pada 17 Agustus 2021 malam. Dewi pun mengatakan bahwa pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Arigi ini bersama dengan kedua rekannya itu berada di konter. Terkait dengan sosok Arigi, Dewi ini pun menuturkan kalau Putra Mimin ini adalah sosok yang ramah. Mengenai kasus Subang, Dewi tidak percaya kalau sosok Arigi ini terlibat dalam pembunuhan tersebut. Menurut Dewi, keakraban antara Arigi dengan anak-anaknya menjadikan dirinya tidak percaya kalau tetangganya itu turut andil dalam kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan juga anak. Terlebih, sosok Arigi ini dikenal sebagai sosok yang baik, ramah kepada tetangga, baik tetangga di sekitar rumahnya ataupun tetangga di dekat tempatnya bekerja. Terus juga tetangga tempat Arigi bekerja yang bernama Dewi ini, dia pun tidak menyangka jika pria yang ia kenal ini namanya ikut terseret dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Nah, selain Dewi yang menyatakan bahwasannya pada malam kejadian pembunuhan Arigi ini memang berada di tempat kerjanya, Dewi pun mengatakan bahwa pada pukul 8 pagi dirinya ini melihat sosok Arigi ya, ini membuka konter atau menjemur handuk. Jadi pada pukul 8 pagi, tepatnya 18 Agustus 2023, sosok Dewi ini melihat Arigi sedang menjemur handuk. Jadi menurut Dewi, ini keberadaan Arigi atau keterlibatan Arigi dalam kasus pembunuhan di Subang ini tidaklah benar, Tribuners. Memang kasus di Subang ini cukup misterius ya, dimana sudah 2 tahun berlalu tapi sampai saat ini juga pihak kepolisian belum menemukan titik terang, di mana para tersangka pun sampai saat ini masih terus menolak. Hanya posisinya saat ini Danu saja yang sudah memberikan keterangan, sedangkan 4 tersangka lainnya seperti Yosef, Mimin, Arigi dan juga Abi masih menyangkal terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Nah, Tribuners, mungkin itu saja pembahasan seputar update terbaru dari kasus Subang mengenai alibi yang disampaikan oleh kedua teman Arigi dan juga tetangga Arigi terkait dengan keberadaan Arigi pada saat malam pembunuhan di Subang ini terjadi. Nah, sampai jumpa di update kasus lainnya bersama dengan saya, Mutiara.